Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, Maidah dengan NIM A1I123017, yang kedua, Rahma Ayu dengan NIM A1I123021, dan yang ketiga, Nina Astuti dengan NIM A1I123019. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai persamaan Bessel, yaitu salah satu bentuk persamaan diferensial orde 2 yang penting dalam bidang matematika dan fisika. Tujuan dari proyek video ini adalah untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan persamaan Bessel dengan metode deret pangkat, serta menuliskan bentuk umum solusinya secara sistematik. Persamaan yang akan kami bahas adalah x kuadrat y double aksen ditambah x y aksen tambah x kuadrat dikurang 1/4 y sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien berubah terhadap x. Maka, titik x sama dengan 0 bukan titik biasa, melainkan disebut titik singular reguler. Untuk itu, penyelesaiannya tidak bisa menggunakan cara biasa, tetapi harus dengan metode deret pangkat agar kita dapat mencari solusi di sekitar x sama dengan 0. Tujuan akhirnya adalah untuk menemukan bentuk solusi umum fungsi Bessel dan menuliskan hasilnya dalam bentuk yang lebih sederhana. Baik, jadi kita akan membahas mengenai persamaan Bessel. Jadi sebelum itu, persamaan Bessel itu adalah salah satu jenis persamaan diferensial khusus yang sering muncul dalam berbagai bidang fisika dan teknik seperti getaran membran, gelombang, silinder, dan panas pada benda berbentuk silinder. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan Bessel ini, kita biasanya menggunakan metode deret pangkat. Melalui metode ini, solusi itu dicari dalam bentuk deret tak hingga, yaitu dia sama dengan sigma AN X pangkat N tambah R. Kemudian, dengan mensubstitusikan bentuk tersebut ke dalam persamaan Bessel dan menyamakan pangkat-pangkat dari X, kita itu akan mendapatkan hubungan rekurensi antar koefisien. Nah, dari sini muncul dua solusi utama yang disebut fungsi Bessel orde pertama atau yang ditulis dengan JPX dan fungsi Bessel orde kedua yang ditulis dengan YPX. Oke, langsung saja untuk soal yang kedua, yaitu persamaan Bessel dengan persamaan x kuadrat y double aksen tambah x y aksen tambah dalam kurung x kuadrat dikurang 1/4 y sama dengan 0. Untuk bentuk umum persamaan Bessel ini yaitu x kuadrat y double aksen tambah x y aksen tambah dalam kurung x kuadrat tambah v kuadrat y sama dengan 0. Nah, itu bentuk umumnya. Nah, karena ini adalah bentuk standar, jadi kita bisa menggunakan deret pangkat. Kita asumsikan Y sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat N tambah R. Kemudian, untuk Y aksennya kita turunkan dari turunan pertama sampai turunan kedua. Untuk Y aksennya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN dalam kurung N tambah R X pangkat N tambah R kurang 1. Nah, setelah itu kita turunkan lagi untuk turunan keduanya yaitu sigma N sama dengan 0 sampai hingga dalam kurung N tambah R kali N tambah R kurang 1 AN X pangkat N tambah R kurang 2. Nah, kemudian setelah kita dapatkan tadi turunan pertama dan keduanya, dari turunan pertama dan kedua itu kita substitusi ke persamaan awal yaitu x kuadrat y double aksen tambah x y aksen tambah x kuadrat kurang 1/4 y sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusi, kita dapatkan x kuadrat sigma n sama dengan 0 sampai hingga n tambah r kali n tambah r kurang 1 dikali an x pangkat n tambah r kurang 2 kemudian tambah X, sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN N tambah R kali X pangkat N tambah R kurang 1 ditambah X kuadrat sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat N tambah R kemudian dikurangi Y-nya tadi dimasukkan sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat R X pangkat N tambah R sama dengan 0. Oke, selanjutnya hasilnya itu sigma N sama dengan 0 sampai hingga N tambah R kali N tambah R kurang 1
dikali AN X pangkat N tambah R tambah sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN kali N tambah R kali X pangkat N tambah R ditambah sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat N tambah R tambah 2 dikurang seperempat sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat N tambah R sama dengan 0. Terus selanjutnya kita gabung pangkatnya yang sama sehingga sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN kurung siku dalam kurung N tambah R dikali N tambah R kurang 1 ditambah N tambah R dikurang seperempat X pangkat N tambah R karena pangkatnya sama, jadi kita gabungkan. Kemudian ditambah sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat N tambah R tambah 2 sama dengan 0. Ini dipisah karena pangkatnya itu berbeda. Nah, selanjutnya kita operasikan. Jadi sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN N tambah R kuadrat dikurang seperempat X pangkat N tambah R ditambah sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat N tambah R tambah 2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN N tambah R kuadrat kurang seperempat X tambah N tambah R ditambah sigma N sama dengan 2. Nah, karena ini kita samakan pangkatnya, jadi indeksnya itu berubah. Jadi dari dari AN menjadi AN dikurang 2. X pangkat N tambah R sama dengan 0. Untuk sigma N sama dengan 2 sampai A hingga. Oke, selanjutnya kemudian kita substitusi nilai N yang kita dapat. Untuk N sama dengan 0 maka A0 R kuadrat dikurang seperempat dikali X pangkat R. Nah, untuk N sama dengan 1 jadi A1 R tambah 1 kuadrat dikurang seperempat dikali X pangkat R kurang X pangkat R tambah 1. Selanjutnya kita gabungkan kedua deret ini menjadi satu deret yang besar. Jadi A0 kali R kuadrat kurang seperempat X pangkat R ditambah A1 R tambah 1 kuadrat dikurang seperempat kali X pangkat R tambah 1 ditambah seterusnya ditambah sigma N sama dengan 2 sampai hingga AN N tambah R kuadrat kurang seperempat ditambah AN kurang 2 X pangkat N tambah R sama dengan 0. Lanjut, kemudian untuk koefisien suku X pangkat R, di mana N-nya sama dengan 0, itu memberi persamaan indisial. Jadi, persamaan indisialnya A0 dalam kurung R kuadrat kurang seperempat sama dengan 0. Jadi, R kuadratnya itu sama dengan seperempat. R kuadrat, kemudian kita cari untuk R-nya itu adalah plus minus seperdua. Jadi, R-nya bisa seperdua dan R-nya itu sama dengan negatif seperdua. Lanjut, kemudian kita tentukan rumus rekursif koefisien. Untuk N itu lebih besar sama dengan 2, koefisien itu ditentukan dengan dilihat dari persamaan yang tadi. Jadi N dikali N tambah R kuadrat dikurang seperempat ditambah AN kurang 2 sama dengan 0. Untuk AN-nya itu sama dengan min AN kurang 2 per dalam kurung N tambah R kuadrat dikurang V kuadrat. Untuk V-nya itu adalah kita substitusikan menjadi seperempat. Jadi kita dapatkan AN sama dengan negatif AN kurang 2 di per N tambah R kuadrat dikurang seperempat. Selanjutnya untuk bentuk deret solusinya. Tadi kita substitusi ke dalam AN-nya tadi. Jadi untuk R sama dengan seperdua dan R sama dengan negatif seperdua. Jadi kita substitusi ke dalam AN-nya. Nah, untuk AN sama dengan untuk R sama dengan seperdua, maka AN sama dengan negatif AN kurang 2 per N tambah seperdua kuadrat dikurang seperempat sama dengan kita dapatkan negatif AN kurang 2 per N dalam kurung N tambah 1. Nah, untuk kita substitusi untuk N-nya sama dengan 2, maka A2 sama dengan negatif A0 per 2 kali 3 sama dengan negatif A0 per 6. Untuk A4 sama dengan negatif A2 per 4 kali 5 sama dengan negatif dikali negatif
A0 per 6 di per 20 sama dengan A0 di per 120. Untuk A6-nya selanjutnya seperti itu, kita dapatkan negatif A0 per 5040. Nah, untuk kita dapatkan Y1X-nya itu adalah X pangkat 1/2 dalam kurung A0 dikurang A0 per 6X kuadrat ditambah A0 per 120 X pangkat 4 tambah seterusnya. Untuk Y1X-nya kita bisa ubah menjadi A0 dalam kurung X pangkat 1/2 dikurang X pangkat 5/2 per 6 ditambah X pangkat 9/2 per 120 dikurang X pangkat 13/2 per 5040 ditambah seterusnya. Ini yang disebut sebagai C1J/2X. Nah, ini untuk jenis fungsi Bessel orde pertama. Nah, selanjutnya untuk R sama dengan negatif 1/2, maka kita substitusi ke dalam AN, kita dapatkan negatif AN kurang 2 per N dalam kurung N kurang 1. Kita substitusikan untuk N-nya sama dengan 2, untuk A2 sama dengan negatif A0 per 2, kemudian untuk A4-nya itu sama dengan A0 per 24, untuk A6 itu sama dengan kita dapatkan negatif A0 per 720. Setelah itu kita masukkan, kita gabungkan untuk Y2 X-nya sama dengan X pangkat negatif 1/2 dalam kurung A0 kurang A0 per 2X kuadrat tambah A0 per 24X pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian kita bisa ubah menjadi Y2X sama dengan A0 di dalam kurung X pangkat min 1/2 dikurang X pangkat 3/2 ditambah X pangkat 7/2 di per 24 dikurang X pangkat 11/2 di per 720 ditambah seterusnya. Ini disebut sebagai fungsi Bessel orde kedua, jenis kedua, yaitu C2J dikurang C2J min 1/2X. Oke. Nah, jika kedua deret ini disederhanakan, maka kita dapatkan C1J/2X sama dengan akar dari 2 per Vx sin X, kemudian C2J min 1/2X sama dengan negatif akar dari 2 per Vx cos X. Nah, kenapa ada fungsi trigonometri? Karena dari yang kita dapatkan tadi untuk Y1X-nya itu kita dapatkan sama dengan sinus, sama dengan fungsi sinus. Untuk yang keduanya juga kita dapatkan untuk fungsi kosinus. Nah, sehingga solusi umumnya kita dapatkan adalah YX sama dengan akar dari 2 Vx C1 sin X tambah C2 cos X. Nah, untuk orde 1/2 deret Bessel ini dapat disusun ulang menjadi fungsi trigonometri sederhana. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai soal persamaan Bessel. Dari hasil penyelesaian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persamaan Bessel ini merupakan persamaan diferensial orde 2 yang berbentuk khusus yang banyak muncul dalam persoalan fisika dan teknik. Penyelesaiannya menggunakan metode deret pangkat atau metode Frobenius, di mana solusi dinyatakan dalam bentuk deret dan menghasilkan hubungan rekursif antar koefisien. Nah, untuk orde V sama dengan 1/2, hasil penyelesaian menunjukkan bahwa bentuk solusi akhirnya dapat disederhanakan menjadi fungsi trigonometri, yaitu kombinasi sinus dan kosinus dengan faktor X dengan pangkat negatif 1/2. Nah, hal ini menunjukkan atau membuktikan bahwa fungsi Bessel ini dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk nilai orde tertentu. Dengan demikian, penyelesaian persamaan Bessel tidak hanya menunjukkan keindahan struktur matematisnya, tetapi juga penting metode deret menentukan solusi fungsi khusus yang banyak digunakan dalam penerapan ilmiah. Itulah video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.